OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, Senya. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Grid.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.